Halo sahabat-sahabat, salam sejahtera. Shalom Aleichem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Namo Buddhaya. Sobat-sobat, di video yang 2 hari yang lalu, yaitu yang ini, tegas dengan segala hormat saya katakan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Ustadz Anwar Lutfi namanya ya, adalah suatu bentuk pembodohan dan public deception atau kebohongan publik ketika mengatakan bahwa ayat dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, Kejadian 22 ayat 2 adalah ayat sisipan atau ayat yang sudah dipalsukan ketika menulis nama Ishak di situ. Nah, tegas saya katakan bahwa itu ajaran mengandung public deception. Mengapa? Karena tuduhan jika tanpa bukti itu jelas adalah bentuk fitnah. Di video itu pula saya juga memberikan data-data dan fakta-fakta bahwa adanya ulama atau ustadz di dalam keislaman yang juga meyakini betul bahwa anak yang akan dikurbankan oleh Ibrahim tapi nggak jadi itu sesungguhnya adalah Ishak, bukan Ismail. Itu saya sudah sajikan videonya. Buat teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak dulu ya. Tetapi sahabat-sahabat, masih banyak orang yang ketika menyikapi fakta yang tertulis di Bible dan juga fakta yang disampaikan oleh sebagian ulama-ulama terkemuka bahwa anak yang dikorbankan atau yang hendak disembelih oleh Ibrahim itu sesungguhnya adalah Ishak. Banyak orang yang masih tidak terima dan ngotot mengatakan bahwa anak itu adalah Ismail. Nah, salah satu pendapat yang sering diajukan atau argumen yang diajukan adalah pernyataan bahwa anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim adalah anak tunggal atau disebut sebagai anaknya yang tunggal. Nah, kata anaknya yang tunggal ini kemudian diartikan atau diasumsikan atau ditafsirkan, wah ini pasti Ismail. Padahal sahabat-sahabat, cara membantahnya gampang ya. Sebenarnya istilah anak tunggal yang tertulis dalam kitab Yahudi ya harus kita artikan, kita maknai sesuai dengan pemahaman Yahudi. Jangan kita artikan seenak kita. Anak yang tunggal itu berarti artinya anak yang cuman satu, nggak punya saudara-saudara lain, atau anak satu-satunya. Bukan, teman-teman. Dalam tradisi Yahudi, anak tunggal itu tidak selalu berarti anak satu toktil, bukan. Ya. Seperti misalkan saya kasih ilustrasi di Jawa ya. Misalkan ada orang punya 7 anak. Kemudian anaknya yang kedua adalah anak yang paling nakal, yang tidak taat orang tua. Nah, maka ketika orang-orang berbicara tentang anaknya yang kedua, yang anak yang paling nakal ini, di antara saudara-saudaranya yang 6 yang lainnya, bisa jadi dikatakan sebagai anake sing siji kae, bocahe sing siji kae, anaknya yang satu itu, anaknya yang tunggal itu. Ya. Jadi ketika masyarakat mengatakan anaknya yang tunggal itu, anak bocahe sing siji kae, itu maksudnya ya anaknya yang nomor 2 itu, yang sudah terkenal nakal, terkenal ndablek. Nah, kira-kira begitu. Atau anak yang ketiga dari 7 bersaudara, dia selalu juara, selalu pinter, selalu sukses. Masyarakat juga di Jawa itu bisa dikatakan bocahe sing siji kae lho, hebat tenan. Maksudnya yang satu itu, yang tunggal itu yang nomor 3 itu, yang selalu pintar, selalu juara, selalu membanggakan orang tua. Sing siji kae. Nah, yang satu itu dalam budaya Jawa. Nah, dalam budaya Yahudi pun penyebutan anaknya yang tunggal itu tidak selalu bermakna sebagai anaknya yang cuman satu, enggak ada anak-anak yang lain, bukan. Tapi bisa berarti sebagai anak pilihan, anak perjanjian. Nah, ini terjadi dalam kasus Ibrahim. Anak pilihan atau anak perjanjian itu adalah Ishak, bukan Ismail.
Hal yang serupa terjadi dengan Yesus. Yesus juga disebut sebagai anak Allah yang tunggal. Apakah itu artinya Yesus adalah satu-satunya anak Allah? Allah tidak punya anak-anak yang lain. Tidak. Faktanya di dalam Alkitab bertaburan ayat mengatakan anak-anak Allah itu ada banyak. Tetapi ketika Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah, itu maksudnya adalah anak yang dijanjikan, anak perjanjian. Bukan berarti Yesus adalah satu-satunya anak Allah. Allah tidak punya anak lain. Bukan. Sebab faktanya di Alkitab disebut Yesus punya saudara-saudara. Jadi anak-anak Allah itu ada banyak. Bukan hanya Yesus. Nah, artinya istilah kata anak tunggal dalam budaya Alkitab atau dalam tradisi Yahudi, jangan Anda artikan sebagai satu-satunya anak dan tidak punya anak lain. Bukan ya. Oke teman-teman, begitu penjelasan tentang istilah anak tunggal dalam konsep budaya dan tradisi Yahudi. Nah sekarang, jika di video yang kemarin saya sudah sajikan fakta-fakta juga, bukti-bukti bahwa di dalam kalangan dunia keislaman, banyak pula ulama yang menyatakan dengan tegas bahwa anak yang akan dikurbankan oleh Ibrahim adalah Ishak. Nah, ada banyak ulama. Nah, pada video kali ini saya tambahkan lagi bonus ya. Satu lagi, Ustadz, ini doktor ya, doktor Ustadz Islam ya, yang bernama Bapak Iskandar ya, doktor atau Ustadz Iskandar, menyatakan hal yang sama. Dan dia memberikan kajian-kajian secara Qur'ani, secara Al-Quran. Bahwa anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim tapi nggak jadi itu adalah Ishak. Demikian videonya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Salah satu kisah yang sangat legendaris dalam Al-Quran adalah berkenaan dengan peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam atas putranya, yang kemudian mengandung perdebatan di kalangan para mufassir. Siapakah sesungguhnya yang menjadi korban penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah Ishak alaihissalam ataukah Ismail alaihissalam? Pada kesempatan hari ini kita akan membedah argumentasi salah satu pendapat yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak alaihissalam. Ada dua argumentasi utama yang diketengahkan oleh sebahagian mufassir yang beranggapan bahwa yang menjadi sembelihan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ishak. Yang pertama, pendekatan ayat. Rangkaian struktur kalimat ayat yang digunakan itu menunjukkan kepada tokoh Nabi Ishak alaihissalam. Kita lihat ayat 99, ayat 100 dan 101 surah As-Saffat sebagai rujukan utama. Di situ dikatakan bahwa di ayat 99 Ibrahim berkata, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdi. Aku, kata Ibrahim, akan pergi meninggalkan negeri Irak, menuju ke Syam, bahkan menuju ke Palestina, menemui Tuhanku untuk beramal ibadah. Ayat ini kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-100 surah As-Saffat. Rabbi habli minas shalihin. Ketika Ibrahim itu tiba di Syam, atau dikatakan di Palestina, ketika itulah Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada saya seorang anak yang nanti bakal menjadi orang-orang yang saleh. Maka anak yang bakal nanti lahir adalah anak yang lahir di negeri Syam atau Palestina. Siapakah anak yang lahir di negeri Syam dan Palestina? Jawabannya adalah Ishak alaihissalam. Pada ayat yang ke-101 dikatakan, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Lalu kata Allah, kami beri Nabi Ibrahim kabar gembira bahwa dia bakal memiliki seorang anak laki-laki yang sabar dan cerdas. Ayat ini
sekaligus memperkuat bahwa yang lahir nanti adalah anak yang lahir di negeri Syam atau Palestina, dan kemudian dia adalah anak yang sabar dan anak yang cerdas. Siapa itu? Itulah nanti Nabi Ishak alaihissalam. Lalu ayat ke-102 disebutkan, falamma balagha ma'hu sa'iyah. Ketika kemudian anak itu nanti tumbuh besar, dewasa, balik, kemudian bisa menemani Ibrahim untuk bekerja, beramal, berjuang menegakkan syiar agama Allah. Disitulah kemudian diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu suatu ketika bermimpi bahwa dia akan menyembelih putranya. Maka yang jadi pertanyaan, dalam konteks ini siapa yang dimimpikan Ibrahim untuk disembelih? Jawabannya adalah Nabi Ishak alaihissalam. Dan kemudian ayat dilengkapi di bagian akhir ketika Allah berfirman, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Dan kami berikan kabar gembira bahwasanya Ishak itu nanti menjadi seorang nabi yang saleh. Penyebutan Ishak sebagai nabi dan termasuk orang yang saleh setelah penyebutan tentang kisah penyembelihan, itu menunjukkan bahwa sosok Ishak sebagai seorang nabi adalah sosok yang telah menempuh cobaan besar, yaitu penyembelihan itu sendiri. Maka rangkaian ayat ini menunjukkan indikasi dan petunjuk bahwa sesungguhnya tokoh yang dimaksud dalam ayat penyembelihan tiada lain adalah Ishak alaihissalam. Ini argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, penyebutan kata-kata penyembelihan az-zabih itu hanya disebutkan dan dikaitkan dengan tokoh Ishak alaihissalam, dan tidak ditemukan satu ungkapan nisbah penyebutan kata zabih kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nas akramuhum hasban?" Ya Rasul, siapa manusia yang paling mulia? Maka Rasul menjawab, Yusuf sadiqullah. Yang paling mulia ialah Nabi Yusuf sadiqullah. Ibnu Ya'qub Israilullah. Anak Ya'qub Israilullah. Ibnu Ishaq Zabihullah. Anak Nabi Ishaq Zabihullah. Ibnu Ibrahim Khalilullah. Anak Ibrahim Khalilullah. Di sini disebutkan bahwa istilah zabih, penyembelihan, itu dikaitkan dan disebahkan kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Atas dasar penyebutan nisbah kepada Ishak inilah kemudian memperkuat argumentasi bahwa ayat tentang penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anaknya, maka sosok yang disembelih dalam perspektif penafsiran mufassir di bagian awal ini adalah Nabi Ishak alaihissalam. Bagaimana kemudian tanggapan respon kalangan mufassir lain yang mengatakan bahwa bukan Ishak alaihissalam, tapi yang disembelih ialah Nabi Ismail alaihissalam? Kita tunggu argumentasi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.